Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Rabb. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau pula yang kuasa memberkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Semakin bersungguh-sungguh mengabdi padamu. Semakin maslahat bagi sebanyak-banyaknya hambamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi majlis ini dari ilmu yang salah. Lindungi kami semua dari amal yang salah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Pak, kita doakan nih Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan para pimpinan, karena jadi jabatan di dunia tidak lama tapi hisabnya yang lama. Pokoknya kalau lihat pejabat tuh adalah orang yang paling harus dikasihani. Karena kalau berbuat baik pahalanya melimpah tiada bertepi, tapi kalau salah dosanya juga bisa melimpah tiada bertepi. Enakan jadi rakyat daripada pejabat, Pak. Makanya sebagai bakti rakyat, kalau tinggal satu doa dan tidak ada lagi doa yang bisa kita panjatkan, doakanlah para pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, yang membawa keberkahan. Itu doa kami Pak. Terima kasih. Saya sebetulnya tidak bisa ceramah yang bagus-bagus, cuma sederhana saja ya. Perkara umat Islam maju, bangsa maju tuh sebetulnya menurut saya, yang saya pahami, pantas enggak kita dibikin maju oleh Allah gitu? Halo? Setuju tidak nih? Kita teh pantas tidak nih umat ini oleh Allah dikasih rejeki, dikasih berkah? Kalau enggak pantas ya enggak usah berharap. Jadi sebetulnya menurut saya sih bukan masalah rejeki dari Allah, tapi masalah pantas tidak kita diberikan rejeki dari Allah yang barokah. Sepakat nggak sih? Seguru seilmu jangan ganggu nih ya. Siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Boleh saya berdiri Ustaz? Ya. Saya disuruh duduk tadi naik mobil jam 3 dari Bandung, duduk terus. Ya Ustaz nggak apa-apa. Maju dikit boleh? Supaya tahu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi. Cung, siapa yang tahu hadiahnya umroh sama-sama ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ya, kesananya masing-masing. Ya, Kolonel. Siap Hakim untuk menyempurnakan umat di bumi yang kurang ibadahnya. Terima kasih. Ulangi. Untuk menyempurnakan umat di bumi yang kurang ibadahnya. Bagus, tapi baru 80, gak apa-apalah ya, lumayan 80 juga. Siap. Semoga jadi jenderal yang soleh. Amin. Siap. Bagus, alhamdulillah. Saya jarang memberi nilai kurang dari 80 Pak. Itu yang paling rendah 80 tuh ya.
karena menghargai niat baiknya, menghargai upayanya, dan memang benar yang disampaikannya. Hanya ada yang lebih benar, itu saja ya. Sedikit sudah bagus, karena memang manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Betul Kolonel? Ya alhamdulillah. Ada lagi? Mak, ya. Nek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Wah, surat apa itu? Lupa Pak. Sebetulnya beliau ingat, hanya rendah hati ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Surat warahmatullahi Al-Anbiya 107. Ya. Ya, betul kan Bu? Wah, beliau ingat ya. Hanya ngetes saya. Alhamdulillah, itu pun benar. Ada satu hadis sahih. Siapa lagi? Ini rata-rata rendah hati nih. Sudah tahu tapi nggak mau ngacung. Ya Dek, ya semoga Bapak umroh, Ibu juga umroh ya. Semoga ketemuan ya Bu ya. Ongkosnya coba cari ke Pak Gubernur ya. Ya Dek. Ada satu hadis yaitu innama liyutimma makarimal akhlak. Innama makarimal akhlak. Innama bu'itstu liutammima. Tenang, sebetulnya beliau fasih, hanya gugup ya. Pokoknya kalau ke sesama umat yang beriman, cari 1001 alasan berbaik sangka. Jadi mau bicara apa deh? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Benar. Artinya sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak atau sebagai penyempurna akhlak. Iya betul. 85 ya. Karena paling tinggi 85. Terima kasih. Semoga yang mendengarnya juga umroh semuanya. Kagoklah, haji lah ya. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah air mata, beliau bersimbah keringat, beliau bersimbah darah semata-mata agar umat manusia ini sempurna akhlaknya. Ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihat apanya? Jawab. Tolong dijawab ya, jangan sampai membuat akhlak saya jadi jelek nih. Mana orang Islam yang paling bagus? Lihat saja akhlaknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling paham Islam dan akhlaknya terbukti paling mulia. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat cingkrangnya ya, cingkrang. Sekarang lagi musim cingkrang. Jangan lihat janggotnya, tapi lihat akhlaknya. Siapa umat Islam yang imannya paling afdol, paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus? Jangan hanya lihat keningnya saja, jangan hanya lihat lamanya di masjid, tapi lihat, jawab hadirin, akhlaknya. Saya tes ya kepada akhwat yang belum menikah. Jawab, maukah punya suami rupawan? Jawab hadirin supaya siapa tahu diijabah. Maukah punya suami rupawan? Sudah rupawan pinter. Sudah rupawan pinter banyak uangnya. Sudah rupawan pinter banyak uangnya, akhlaknya bejat.
Oh kan akhlak. Jadi ada harapan bagi ikhwan ya yang kurang rupawan, kurang pinter, kurang duit. Kuncinya apa? Tuh. Ikhwan yang belum nikah. Sepertinya semuanya belum nikah ya. Maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, pinter, banyak uang, tapi akhlaknya mulia. Oh kan, tetap akhlak. Bagaimana Ustaz Zaitun? Kenapa bahagia sekali? Jadi di negeri kita masalahnya tuh bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, intinya adalah masalah sepakat? Pak Gub, sepakat tidak? Politik ya gitu-gitu saja, jadinya rusak karena orang yang berpolitik kurang berakhlak. Ekonomi ya begitu-begitu saja, jadinya rusak karena yang melakukan ekonominya kurang berakhlak. Saya tidak nyebut tidak berakhlak ya, itu vonis tidak baik. Kalau kurang itu akan berubah jadi lebih baik. Masalah dalam rumah tangga bukan masalah uang, sebagian besar intinya karena masalah akhlak. Banyak yang tidak punya uang, berakhlak baik, tetap sakinah. Banyak yang banyak uang, tapi akhlaknya jelek, tetap tidak sakinah. Pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya haji. Ketemuannya di Arafah ya, ke sana masing-masing. Dua pilar akhlakul karimah. Ini penting hadirin. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sempurna? Ternyata cuma dua pilarnya. Satu, kepada pencipta. Ini Rasulullah ya. Saya berusaha cari inti yang lebih sederhana tentang akhlakul karimah. Ternyata syarat utamanya kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah bukan hanya di lisan, tapi sampai ke pori-pori hati dia tidak mengilahkan apapun selain Allah. Ini pilar pertama, kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan. Nah ini Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada pencipta menuhankan Allah, tidak ada kemusyrikan, kepada ciptaan curahan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ternyata ini hadirin yang membuat orang akhlaknya jadi mulia. Dia suka teriak Allahu Akbar, saya bertauhid. Benar, kalimah tauhid ini dari mulut, tapi Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Orang kalau sudah menceng di hatinya, pasti akhlaknya turun. Apa saja yang biasa dituhankan orang? Satu, harta. Apalagi? Apa? Pangkat. Apalagi? Jabatan. Apalagi mak? Kalau wanita menuhankan apa biasanya? Jawab bu. Nek, menuhankan suami. Apa menuhankan? Mendominasi. Di hatinya tuh dia terus. Suami, suami. Hanya engkaulah segala-galanya bagimu. Musyrik. Lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Lebih
lebih takut kehilangan suami daripada takut jauh dari Allah. Suami, bangun tidur suami. Ini WA suami, "Pak, di mana, Pak?" Saya di sebelah kamu." "Oh, maaf, Pak." Suami. Kalau melekat, nih dengar. Kalau melekat seperti perangko di hati kita, udah jadi akhlak kita kurang baik. Ini penting, ini hadirin. Ada yang melekat itu pangkat, jabatan. Mendengar kata mutasi, serasa mau dimutilasi. Mendengar kata mutasi itu tegang, karena memang bagi dia pangkat itulah Tuhannya, jabatan itulah Tuhannya, pujian orang Tuhannya. Makanya kalau ingin akhlaknya bagus, harus menafikan tiada ilah selain Allah, tiada pencipta selain Allah, tiada pembagi rizki selain Allah, tiada yang membahagiakan keluarga selain Allah, tiada yang memberikan pangkat dan jabatan selain Allah, tiada yang bisa melunasi hutang selain Allah. Pokoknya harus tiada dulu. Kalau ini tiada hanya kepada Allah, nanti Allah membimbing dia untuk mengetahui jalan bertemu dengan pertolongannya. Nih mumpung banyak wanita, saya dibisikin oleh Ustadz Zaitun tadi, bagaimana tentang rumah tangga. Shh. Bu, Ibu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Tahu kenapa? Kalau terlalu cinta kepada suami, ada yang cemburu. Siapa? Allah. Kenapa kamu cinta sama suami berlebihan? Yang menciptakan ibu-ibu siapa? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang mencukupi ibu siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang memberi pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Kenapa semua karunia dari Allah, ibu malah mikirnya suami terus? Makanya kalau sudah terlalu cinta ke suami, cenderung akhlaknya tidak bagus. Rileks aja bu. Ya bu, cinta ke suami sekedar cinta ke makhluk, tidak boleh mendominasi sehingga lebih banyak takut dan harap ke suami daripada takut dan harap ke Allah. Penyakit wanita adalah terlalu bersandar kepada suami daripada bersandar ke Allah. Kalau lelaki beda lagi. Penyakitnya takut istri itu. Di Makassar udah dengar belum Ustadz ceramah tentang singa? Belum ya? Belum. Sudah, gak apa-apa. Saya ceritain sekarang Ustadz. Shh, tenang, ini kita aja Pak, dunia lelaki ya. Ini ilmu singa penting nih, terutama para pejabat ya. Kalau manusia menikah, itu orang-orang mendekat, salaman dan mendoakan. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Tiba-tiba kucing mendekat, singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, shh. Singa, jangan emosional. Saya harus ngomong nih. Apa? Lalu kucing, oh, singa pucat sekaligus. Apa coba kata singa? Kata kucing. Kata kucing begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing gitu. Jelas? Jelas Meng? Pus, jelas nggak Pus? Emang di kantor singa, di rumah mah eok, eok. Ini kolonel, kalau ngantor pakai seragam loreng ya, pulang pakai loreng kucing.
Ini kita juga singa podium ya enggak? Pulang ke rumah kucing podium. Itu musyrik. Kalau suami lebih takut ke istri daripada takut ke Allah, maka dia baiknya pura-pura. Cuman di depan istri baik, di luar jauh dari istri tidak akan baik. Karena takutnya ke makhluk. Nah, hal-hal seperti inilah hadirin yang sering kita anggap remeh. Hatinya dipenuhi oleh uang, hatinya dipenuhi oleh jabatan, hatinya dipenuhi oleh kekuasaan, hatinya dipenuhi oleh pujian orang, cinta, maka sulit lahir akhlakul karimah. Jelas tidak nih? Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Tahu kenapa? Semua cuma titipan. Jangan ada kemelekatan di hati dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak ada melekat di hati, baru akan lahir dasar-dasar akhlakul karimah. Sepanjang melekat dengan dunia ini, sepanjang itu sulit memiliki hati yang ikhlas, hati yang jujur, tawadu, syukur, sabar, ridho. Itu tidak akan ada kecuali yang lepas dari melekatnya hati kepada selain Allah. Jelas hadirin? Halo, biasa aja. Ini saya dengar mau ada pilkadal lagi ya. Pilkadal kan pemilihan kepala daerah langsung. Tenang saja, calon. Ada calon di sini. Udah beres tertulis di Lauh Mahfuz. Ali Imran 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berikan kekuasaan, jabatan, kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pak Gubernur, kepikir tidak waktu kecil bakal jadi gubernur? Tidak. Sama, saya juga tidak kepikir begini, Pak. Cita-cita saya tuh masuk Akabri karena bapak saya TNI, tapi tidak jadi karena merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi nggak ada pensiunnya, baret putih kiwir-kiwir begini. Makanya, tapi jadi kiai yang bertauhid atau kiai menuhankan dunia, itu yang menentukan akhlak seorang ulama. Kalau ulama ini benar-benar bersih tauhidnya, pasti ikhlas, pasti syukur, pasti ridho ke takdir, pasti sabar, pasti tawadu. Tapi kalau kiai pecinta dunia, tidak akan keluar keindahan akhlaknya. Makanya wajib bagi kita untuk belajar ilmu tentang Allah, memeriksa ketauhidan dan bermujahadah, menafikan dan mengisbatkan Allah semata. 2, saya nggak panjang. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Pak, saya pernah lihat video tentang singa. Ini asli, ini bukan tenang ya.
langsung mengeong. Tenang Pak. Ini kejadian di Kolombia. Ibu-ibu pergi ke kebun binatang, lalu memukul kandang singa. Tiba-tiba singanya berbalik. Sesudah berbalik, lihat ibu-ibu ini, singa berdiri dan mengeluarkan tangannya menerkam ibu ini. Orang sudah panik, ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk sang ibu. Dengan pelukan yang sayang, rindu. Melihatnya saja Pak, hati ini terharu. Apa si ibu ini amalannya? Kenapa singa, binatang buas, besar, bisa merindukan, bisa memeluk dan menyayangi ibu ini? Ini nyata Pak, ini takdir Allah, ada video itu. Shh, dengar Bu, ini penting Bu. Kenapa si ibu dipeluk singa? Apa amalannya? Apa rahasianya? Apa karena kecantikannya? Tes. Sekarang di Wahdah ini cari Ustadz yang paling cantik ya. Masukkan ke kandang singa. Kita lihat dipeluk atau dikunyah. Apa karena perhiasan? Cari yang pakai gelang bagus, masukkan ke kandang singa. Apa karena gelar? Apa karena jabatan? Ternyata si ibu ini, orang Kolombia ini, punya 2 kunci penakluk hati binatang sekalipun. Mau tahu apa kuncinya? Kasih sayang dan ketulusan. Singa ini waktu kecil pernah ditolong oleh ibu ini. Dipeluk, dibelai, disayangi, dikasih minum susu. 5 tahun berpisah dan singa tidak melupakannya. Dahsyatnya kasih sayang dan ketulusan. Kenapa disebut tulus? Karena belum Islam. Kalau Islam ikhlas. Kalau tulus tanpa pamrih. Kalau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Bu, Pak, kalau anak-anak kurang kangen kepada kita, kalau suami malas pulang ketemu ibu, judulnya adalah mereka kulang katih tayang. Mengerti? Mengerti? Apa kulang katih tayang? Ini wajah-wajah kulang katih tayang. Dengar, Indonesia, ini memang saya ceramahnya sederhana, tapi mudah-mudahan maknanya tidak sesederhana ceramah ini. Indonesia menjadi negara umat Islam terbesar di dunia. Apakah pernah didatangi bala tentara Islam ke negeri ini? Jawab. Tidak pernah terdengar riwayat ada senjata, ada pedang, ada panah, ada senjata api, ada bom yang membuat Indonesia jadi Islam mayoritas di dunia terbesar. Mereka datang pakai apa? Kenapa umat Islam jadi terbesar di dunia? Portugis datang bawa senjata, Belanda datang bawa senjata, Jepang datang bawa senjata, sekutu datang bawa senjata, tidak bisa merubah hati orang Indonesia. Benar? Karena dulu para pendakwah dan para pedagang yang datang ke Indonesia datang dengan tauhid dan kasih sayang, berubah negara ini. Makanya saya termasuk yang tidak percaya kekerasan akan bisa mengubah negeri ini. Sepakat? Ali Imran
159. Pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Jikalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan, jadilah pemaaf, maafkan orang-orang. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Tuh orang-orang tuh diminta ke Allah diampuni. Wasyawirkum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarahlah, bukan adu pendapat, musyawarah. Jikalau bulat tekad, pasrahkan ke Allah. Allah mencintai orang yang tawakal. Kenapa? Kenapa kita sekarang kumpul di sini? Bu, kenapa ibu-ibu pakai jilbab? Kenapa bapak-bapak mau sholat? Tahu tidak rahasianya? Karena kita patuh kepada Rasulullah, benar? Pernah lihat wajah Rasul? Jawab. Pernah lihat, pernah dengar suaranya? Pernah lihat videonya? Pernah lihat fotonya? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu dan beliau sudah wafat, ribuan kilometer dari Jazirah Arab tembus kepada kita sekarang, kita mau taat karena beliau hatinya penuh kasih sayang kepada umat sehingga jadi jalan kita pun bisa taat saat ini. Jelas tidak ini hadirin? Bayangkan 1400 sekarang mah pakai medsos aja enek lihat kita. Pak, Bu, jadi dakwah kita tuh judulnya dakwah yang kurang kasih sayang. Oh, wah itu Islam radikal. Jangan risau dengan kata-kata itu, karena kata-kata itu bukan untuk kita semua, benar? Yang tersinggung tuh biasanya yang mirip. Iya kan? Coba orang gemuk disebut, hei kurus, tersinggung enggak? Hah? Ibu tersinggung? Salah berarti ibu. Orang gemuk tuh tersinggungnya kalau disebut gemrot. Iya kan? Hei pensil, enggak ngepek. Orang yang kurus disebut, hei gendut, enggak ngepek. Dan tidak cocok. Makanya yang disebut monyet tersinggung biasanya yang mirip, ya kan? Monyet lo, kalau yang gak mirip, oh bukan, beres. Tapi yang monyet kurang ajar lo, begitu. Karena dia menjiwai kemiripannya. Makanya kalau ada yang nyebut Islam radikal, jangan tersinggung. Pasti orang itu belum kenal Islam. Betul? Orang itu belum paham Islam. Jadi bagaimana menyikapi yang begitu? Sederhana, buktikan saja bahwa kita bukan radikal, betul? Dan bantu agar paham. Jadi tidak usah orang yang memandang seperti itu membuat kita marah, nanti jadi mirip, ya. Halo? Nah, tolonglah Bu, Pak. Bagaimana supaya hati punya kasih sayang? Sudah tahu belum rumusnya? Surat At-Taubah ayat 128. Ustadz enak diam aja, coba bacakan surat At-Taubah 128. Saya teriak-teriak dari tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaihim bil mu'minina raufur rahim. Ini nih rahasia. Tolong ini penutupnya ya. Bagaimana supaya hati punya kasih sayang? 1, empati. Ulangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat hatinya merasakan penderitaan orang. Ini awal
orang punya akhlakul karimah adalah empati. Ulangi. Lihat orang yang lapar, aduh gimana kalau saya seperti itu. Ini dalilnya jelas, seorang wanita pezina Bani Israel, Rasulullah SAW cerita, melihat seekor anjing kehausan, menjilat-jilat pasir, beliau buka selopnya, turun ke sumur sampai membahayakan jiwanya demi anjing, ambil, gigit, naik ke atas, dikasihkan ke anjing. Allah Maha melihat, asyakur, Allah mensyukuri perbuatan wanita pezina ini karena dia berbuat baik, diampuni dosa-dosanya. Hadirin, ini sebuah pelajaran dari Rasulullah. Kenapa? Apa karena air? Bukan. Karena kasih sayang yang ada di hati perempuan itu kepada anjing. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Nah, begitu. Coba tes di toilet, ada kecoa terpleset, syuk, pluk, terlentang. Ayo diapain? Jujur, jangan langsung soleh. Yang asli, yang asli. Hah? Diinjak, disiram, terus wali kota, diapain? Hah? Dibalikan, soleh seketika. Dengerin, ini ilmunya. Kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Kecoa telentang di depan kita terjadi dengan izin siapa? Siapa yang membuat kecoa telentang di depan kita? Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja, illa biiznillah. Kenapa Allah telentangkan kecoa di depan kita? Itu untuk jadi ladang amal bagi kita. Tolong pakai ujung sendal. Look, siapa tahu itu yang membuat ibu diundang haji. Oh iya, Allah itu asyakur. Perbuatan baik hamba bisa dibalas luar biasa besarnya. Hanya dengan amalan yang kecil, kuncinya adalah ikhlas. Jadi jangan suka menganggap remeh. Wah, jangan-jangan ini dulunya singa. Enggak, ini kucing asli. Coba, saya suka sedih lihat orang yang ke kucing kampung, Pak. Itu kucing gak mau jadi kucing kampung, Pak. Dia gak pesen jadi kucing kampung. Maunya sih jadi kucing angora. Tapi takdirnya jadi kucing kampung. Kurus. Hei kucing. Aduh zolim, kata kucing lah. Saya tuh nyari makan susah. Kecil, kurus, kenapa sih harus dilempar-lempar pakai sendal? Ya Allah, engkau saksikan zolimnya perempuan ahli tahajud itu. Kenapa sih nggak kita ambil ikan? Jangan cuman durinya, kita juga nggak enak. Kasihlah kepalanya, baik-baik pus. Kasih, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Siapa tahu itu yang bisa mendatangkan jodoh, akhwat. Iya, kenapa ini yang teriak? Itu. Belum, lelaki nanti dulu ya. Lihat kakek-kakek mau nyebrang, empati. Duh, kakek-kakek udah susah jalan di pinggir jalan. Kek, kebayang oleh kita susahnya nyebrang. Ayo kek. Ah enggak mau, kakek nggak dengar ya ceramah Agim. Kita tuh harus menolong. Saya empati ke kakek. Ayo, nggak mau kakek, ayo. Paksa sampai di pinggir. Ih, kenapa kakek marah-marah? Udah saya tolong, nolong apa kamu? Saya baru nyampe. Makanya walaupun berbuat baik tanya dulu. Ternyata si kakek sudah 3 kali pulang pergi. Ditolong oleh para pemuda yang ngadak-ngadak soleh.
Oh, Masya Allah. Nah lihat saya batuk ini harusnya empati ya. Aduh, tenang Ustadz ya. Jadi emosi begini hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, Harisun sangat menginginkan orang lain tuh jadi baik. Lihat para preman yang ditato. Silakan Pak, maaf. Selamat jalan dan terima kasih atas kehadirannya. Pak Gubernur sudah sengaja. Kalau lihat empati, lihat istri empati, lihat suami empati. Dan yang kedua, hati ini menginginkan kebaikan. Lihat para pemuda yang ditato, duh coba kalau dia jadi soleh. Lihat penyanyi yang goyang ngecor, yang ya Allah, betapa pasti ibunya menginginkan punya anak yang baik. Doakan. Jadi hati itu ingin lihat orang yang belum Islam semoga dapat hidayah, lihat orang yang tidak tahu semoga jadi tahu, lihat orang yang tersesat semoga dapat petunjuk. Selalu inginnya tuh kebaikan, kebaikan. Ini lahir kasih sayang. Dan yang ketiga, kepada kaum mukminin penuh kasih sayang, curahan rahmat, artinya memberikan kebaikan yang banyak. Jadi kalau punya uang, kalau tadi kan hanya hati yang empati. Kalau sekarang bil mukminin raufur rahim, kepada orang beriman tuh maunya nolong aja. Belanja berapa ini? 15.000, bayar 20. Iya, tapi bagi orang yang tidak punya kasih sayang ditawar tuh. Berapa nih? 15, 5.000 ya. Sampai setruk tukang dagang. Kesuksesan kita tuh adalah justru memberi, bukan ingin dimurahkan. Jelas Bu? Kalau orang untungnya sedikit, maka jangan nawar, tambah. Kita mah ke WC umum juga 2.000 aja kan? Begitu. Harusnya bayar 50.000. Masa ke WC 50.000? Bandingkan dengan perjuangan nahan. Sepanjang jalan. Masa 2.000? Makanya orang-orang yang paling selitnya orang bahagia adalah penunggu WC umum. Masuk dan keluar tuh selalu berbeda. Makanya orang yang raufur rahim maunya tuh ngasih, nolong, pangkat, memudahkan. Dan itulah insya Allah At-Taubah 128 ya, nanti baca sendiri, yang membuat kita menjadi rahmatan lil alamin. Empati terhadap keadaan umat, kemudian juga menginginkan kebaikan, keimanan, kebahagiaan, keselamatan, dan mau mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, biaya. Insya Allah dia termasuk yang akan berakhlakul karimah kalau niatnya tauhid lillahi ta'ala, kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.